Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 anatomi dari kelas 4 angkatan 2023. Kami materinya tentang sistem otot pada manusia. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ardian Saputra dan ujung Saya M. Topik Harisandi Rahmatillah. Saya Muhammad Al-Fadilah. saya Febrian Santoso, saya Rizky Arianto, saya Muhammad Sami Adam, saya Muhammad Rizky Maulana, saya Muhammad Bukon, Gua Muhammad Zahar Faisal. ya. Sekian perkenalan dari kami. Berikut materinya. Otot manusia bukanlah sekadar gumpalan daging yang membantu kita beraktivitas. Mereka adalah mesin biologis yang sangat kompleks, adaptif, dan vital bagi kesehatan dan kesejahteraan kita. Memahami mereka lebih dalam bukan hanya memuaskan rasa ingin tahu, tetapi juga membuka pintu ke berbagai aspek kehidupan dan potensi kita. Bayangkan miliaran serat otot seperti kabel mikro yang terjalin dipersatukan oleh jaringan ikat. Setiap serat ini mengandung protein, aktin, dan miosin yang saling menari-nari, menciptakan kontraksi dan relaksi menghasilkan gerakan. Otot kita terhubung ke sistem saraf, menerima perintah untuk bergerak dan menyesuaikan kekuatan dengan presisi. Keberagaman otot juga mencengangkan. Otot rangka yang kuat dan terkoordinasi memungkinkan kita berdiri, melompat, dan mengangkat beban. Otot polos yang halus dan tak kenal lelah bekerja tanpa henti untuk pencernaan dan fungsi organ vital. Dan jangan lupakan otot jantung, sang oktrisa yang mengatur irama detak kita. Otot kita bukanlah entitas statis. Mereka beradaptasi dengan tuntutan yang kita berikan. Ingatkan saat pertama kali mengangkat beban, otot kita mungkin gemetar, tapi seiring latihan menjadi lebih kuat dan tahan lama. Aktivitas fisik teratur memicu pertumbuhan serat otot dan meningkatkan ketahanan mitokondria, pabrik energi internal kita. Selain itu, otot kita peka terhadap stimulus. Mereka merasakan perubahan suhu, tekanan, dan bahkan emosi. Mempengaruhi postur dan kekuatan. Kepekaan ini memungkinkan kita untuk bereaksi cepat terhadap bahaya dan mengekspresikan diri melalui gerakan. Otot yang sehat adalah fondasi kehidupan yang aktif dan sehat. Mereka membantu kita membakar kalori, menjaga berat badan ideal, dan mencegah penyakit kronis. Kekuatan otot yang baik menunjang postur tubuh yang benar, mengurangi risiko cedera, dan meningkatkan keseimbangan. Otot yang kuat juga mempengaruhi suasana hati dan emosi. Aktivitas fisik memicu pelepasan hormon endorfin, zat peredam nyeri alami yang meningkatkan rasa bahagia dan mengurangi stres. Otot memainkan peran penting dalam kesehatan mental dan kognisi, mempengaruhi konsentrasi, memori, dan bahkan kreativitas. Memahami otot manusia tidak hanya tentang kekuatan dan kemampuan fisik. Otot juga terhubung dengan aspek lain dari keberadaan kita. Mereka mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia, mengekspresikan diri, dan terhubung dengan orang lain. Pikirkan tentang seorang atlet yang menuangkan dedikasinya ke dalam gerakannya, seorang seniman yang menggunakan ototnya sebagai alat ekspresinya, atau seorang terapis fisik yang membantu klien menemukan kembali kekuatan dan mobilitasnya. Otot menjadi jembatan antara pikiran dan tubuh, memungkinkan kita untuk mencapai potensi dan terhubung dengan dunia sekitar kita. Jadi mengapa otot manusia begitu menarik dan penting untuk dipahami? Karena mereka lebih dari sekadar gumpalan daging. Otot kita adalah mesin hidup yang dinamis, adaptif, dan terhubung. Dengan inti keberadaan kita, memahami mereka lebih dalam membuka pintu menuju kesehatan, kesejahteraan, dan bahkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Otot rangka. Otot rangka adalah otot melekat pada tulang dan terhubung oleh tendon. Fungsinya menghasilkan gerakan tubuh seperti berjalan, berlari, dan mengangkat beban. Memberikan struktur dan bentuk tubuh, berperan dalam menjaga postur tubuh. Yang kedua, otot polos. Otot polos terdapat di dalam dinding organ-organ tubuh seperti lambung, usus, dan pembuluh darah. Fungsinya mengatur dan mempertahankan fungsi organ-organ internal, kontrol otomatis tanpa kesadaran involuntar. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung terdapat di dinding jantung. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh, berkontraksi secara terus-menerus sepanjang hidup seseorang, tidak lelah dan bekerja secara otomatis. Adapun otot agonis dan antagonis. Yang pertama, otot agonis, otot yang bekerja secara aktif untuk menciptakan gerakan tertentu,
Saat melakukan angkatan beban, otot bisep brachi adalah agonis karena menjadi otot yang berkontraksi untuk mengangkat beban. Sedangkan otot antagonis, otot yang berlawanan dengan otot agonis dan berrelaksi ketika otot agonis berkontraksi. Contohnya dalam kasus angkat beban, tricep brachi adalah otot antagonis karena melaksasi ketika bisep brachi berkontraksi. Cara otot bekerja bersama. Yang pertama adalah kerjasama otot agonis dan antagonis. Agonis dan antagonis bekerja sama untuk menciptakan gerakan yang halus. Ketika otot agonis berkontraksi, otot antagonis merelaksasi dan sebaliknya. Juga ini disebut sebagai prinsip aksi-reaksi. Yang kedua, sinergi otot. Beberapa otot dapat bekerja bersama-sama untuk menghasilkan gerakan yang kompleks. Otot-otot tersebut bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan gerakan tertentu. Yang ketiga, keseimbangan otot. Keseimbangan antara otot agonis dan antagonis penting untuk menghindari cedera dan memastikan gerakan yang efisien. Yang keempat, latihan seimbang. Program latihan yang baik melibatkan latihan untuk menguatkan baik otot agonis maupun otot antagonis untuk mencapai keseimbangan otot yang optimal. Mekanisme kontraksi. Sinyal saraf mengaktifkan kontraksi otot melalui proses yang disebut potensiasi neuromuskular. Saat sinyal saraf mencapai ujung saraf motorik di otot, neurotransmitter asetilkolin dilepas ke celah sinaps. Asetilkolin kemudian berikatan dengan reseptor pada membran sel otot, memicu perubahan potensial aksi. Perubahan potensial aksi ini mengakibatkan pelepasan ion kalsium dari retrikulum sarkoplasma di dalam sel otot. Kalsium ini kemudian berinteraksi dengan protein kontraksi, troponin dan tropomisin, yang memulai serangkaian reaksi kimia yang memungkinkan aktin dan misin, dua jenis protein kontraksi otot, untuk berinteraksi. Interaksi ini menyebabkan kontraksi otot. Saat sinyal saraf berhenti, asetilkolin dihancurkan oleh enzim dan ion kalsium dikembalikan ke retrikulum sarkoplasma. Proses ini menghentikan kontraksi otot, memungkinkan otot untuk kembali ke keadaan awalnya. Interaksi antara aktin dan miosin adalah krusial dan mekanisme kontraksi otot. Berikut adalah detail tentang interaksi ini. 1. Relaksasi otot. 2. Aktivasi saraf. 3. Interaksi tropomisin. 4. Pengikat aktin dan miosin. 5. Pelepasan ADP dan PI. 6. Penggeseran filamen. 7. Hentikan kontraksi. Otot polos, otot rangka, dan otot jantung memiliki fungsi yang berbeda-beda. Otot polos terdapat di hampir seluruh organ tubuh dan berfungsi untuk mengatur gerakan organ tubuh seperti peristaltik usus dan kontraksi pembuluh darah. Otot rangka terdapat di tulang dan berfungsi untuk membantu pergerakan tubuh. Sedangkan otot jantung terdapat di jantung dan berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Perbedaan fungsi masing-masing otot ini terletak pada letak dan cara kerjanya. Otot polos dan otot jantung bekerja secara tidak sadar atau involunter, dan sedangkan otot rangka bekerja secara sadar atau volunter. Otot polos bekerja lambat, tetapi teratur dan tidak cepat lelah.
Otot lurik dapat bereaksi dengan cepat apabila terdapat suatu rangsangan. Namun, otot ini memiliki ketahanan yang rendah. Otot lurik termasuk jenis otot yang bergerak dengan sadar, sedangkan otot jantung termasuk jenis otot tidak sadar. Otot ini cepat bereaksi dengan cepat tetapi memiliki ketahanan kerja sedang. Selanjutnya, bagaimana sih cara otot bekerja sama untuk menghasilkan gerakan? Nah, otot bekerja sama untuk menciptakan gerakan melalui mekanisme kontraksi. Ketika otot berkontraksi, ia menarik tulang yang terhubung dengannya sehingga menciptakan gerak. Otot bekerja dalam pasangan, di mana otot yang satu berperan sebagai agonis, otot utama yang berkontraksi untuk menciptakan gerakan, dan otot yang berlawanan berperan sebagai antagonis, otot yang meregang ketika otot agonis berkontraksi. Selain itu, terdapat juga otot sinergis yang membantu otot agonis dalam menciptakan gerakan yang halus. Otot sinergis bekerja sama otot agonis untuk menghasilkan gerakan yang terkoordinasi dengan kerjasama yang baik antara otot-otot ini. Tubuh manusia mampu melakukan berbagai gerakan dengan lancar dan terkoordinasi. Latihan dan pembentukan otot merupakan bagian integral dari gaya hidup sehat. Latihan fisik tidak hanya membantu memperkuat otot, tetapi juga memiliki sejumlah manfaat kesehatan, termasuk meningkatkan kesehatan jantung, mengelola berat badan, dan meningkatkan suasana hati. Di samping itu, nutrisi yang tepat juga berperan penting dalam mendukung proses pembentukan dan pemeliharaan otot. Ada beberapa latihan dan pembentukan otot, seperti latihan kekuatan, resistance training. Itu melibatkan penggunaan beban seperti barbel, dumbbell, atau mesin kekuatan. Fungsi latihan kekuatan resistance training itu meningkatkan kekuatan dan ukuran otot. Yang kedua, latihan kardiovaskular. Itu meningkatkan daya tahan dan kesehatan jantung. Seperti berlari, bersepeda, atau berenang dapat membantu membakar lemak. Yang ketiga, latihan fleksibilitas. Meningkatkan rentang gerak dan mencegah cedera. Yoga dan peregangan bermanfaat untuk fleksibilitas. Yang keempat, pola latihan teratur. Konsistensi adalah kunci. Latihan teratur memberikan hasil yang lebih baik. Ada beberapa nutrisi yang diperlukan. Yang pertama, protein. Protein merupakan blok bangunan utama otot. Sumber protein baik meliputi daging tanpa lemak, ikan, telur, produk susu rendah, lemak, dan kacang-kacangan. Yang kedua, ada karbohidrat. Karbohidrat memberikan energi untuk latihan. Pilih karbohidrat kompleks seperti oatmeal dan nasi merah. Yang ketiga, lemak sehat. Lemak sehat penting untuk produksi hormon, termasuk hormon pertumbuhan. Sumbernya meliputi alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan ikan berlemak. Yang keempat, vitamin dan mineral. Dibutuhkan untuk proses metabolisme dan fungsi otot. Seperti kalsium, magnesium, vitamin D, vitamin C, penting untuk kesehatan tulang dan otot. Yang kelima, ada hidrasi, penting untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Ada beberapa jadi minumlah air cukup sepanjang hari, terutama sebelum dan setelah makan. Yang keenam, suplemen apabila diperlukan. Bisa dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang sulit diperoleh dari makanan saja. Ada beberapa tips tambahan. Yang pertama, istirahat yang cukup agar otot memperbaiki dan membesar saat istirahat. Yang kedua, pastikan tidur yang cukup dan beri waktu bagi otot untuk pulih. Ada yang kedua, konsultasi dengan profesional. Sebelum memulai program latihan atau perubahan diet, konsultasikan dengan ahli gizi atau pelatih fisik untuk mendapatkan panduan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan.
Penting untuk selalu menyesuaikan program latihan dan diet dengan perkembangan dan perubahan fisik Anda. Dengan kombinasi latihan yang baik dan asupan nutrisi yang sesuai, Anda dapat mencapai pembentukan otot yang optimal dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Fakta menarik tentang otot, yaitu fakta menarik tentang sistem otot yang tidak diketahui. Yang pertama, di sini ada otot dibagi menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, jantung, dan rangka. Yang kedua, tubuh Anda mengandung lebih dari 600 otot. Yang ketiga, otot terdiri dari sel-sel khusus yang disebut serat otot. Yang keempat, otot terbesar dalam tubuh adalah gluteus maximus. Yang kelima, otot terkecil di tubuh ada di telinga, di bagian dalam Anda. Selanjutnya, keajaiban otot atau cerita unik, fakta menarik tentang kemampuan otot manusia. Yang pertama, tidak ada hanya satu otot yang bisa dibuat sebagai yang terkuat di tubuh kita. Yang pertama adalah lidah. Adalah otot yang terkuat dengan kombinasi elastisitas dan daya dorongan. Namun situasi sains online live science menjelaskan bahwa ada banyak cara untuk mengulurkan kekuatan suatu otot. Dan demikian tidak hanya satu otot yang berhak disebut sebagai otot terkuat. Otot betis misalnya adalah otot yang paling terkuat daya dorongan dan paling daya mampu menahan daya gravitasi. Lalu otot rahang adalah yang dimiliki daya tekan paling besar, yaitu gluteus maximus tadi. Adalah otot berukuran terbesar dalam tubuh manusia. Yang kedua ada otot adalah penyumbang 85% panas tubuh kita. Ketika otot berkontraksi, mereka mengeluarkan panas sehingga tubuh kita tetap hangat. Demikian, menurut National Cancer Institute, otot juga bekerja cepat saat kita menggigil atau kedinginan. Yang ketiga, lidah mudah membangun otot ketimbang kehilangan otot. Sebuah studi mengungkapkan para pelaku fitness mengalami kenaikan massa otot sebesar 47% setelah berlatih beban selama 2 bulan. Setelah itu, mereka bersantai tidak berolahraga selama 2 bulan. Diteliti mereka kehilangan 23% massa ototnya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan tubuh kita membangun otot adalah 2 kali lipat lebih besar daripada kemampuan kehilangan massa otot. Yang keempat, otot bertumbuh ketika Anda tidur. Semua yang Anda dilakukan di posisi kebugaran. Hasilnya bisa terlihat hanya dengan setelah Anda tidur. Saat Anda memasuki fase tidur nyenyak, otot-otot Anda akan ikut rileks dan aliran darah ke otot meningkat. Disitulah hormon-hormon yang berperan dalam pertumbuhan otot akan bekerja memperbaiki bagian yang rusak dan menumbuhkan jaringan-jaringan otot yang baru. Yang kelima, otot membakar lebih banyak kalori dibandingkan lemak. Resting metabolic rate atau RMR adalah jumlah kalori yang Anda bakar setiap hari dalam kondisi tubuh beristirahat. RMR berhubungan erat dengan komposisi tubuh Anda. Sejatinya otot kita lebih aktif secara metabolik dibandingkan lemak. Artinya, otot lebih aktif membakar kalori saat Anda beristirahat, menurut LA Times. Dengan kondisi beristirahat, dalam satu hari, 0,9 kg otot dapat membakar 6 kalori, sedangkan 0,9 kg lemak dapat membakar 2 kalori dalam satu hari. Ya. Beberapa jenis cedera olahraga yang paling sering terjadi. 1. Cedera tendon Achilles. Jenis cedera saat olahraga ini biasanya terjadi pada tendon atau urat otot sepanjang tumit hingga betis Anda. Olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan lari meningkatkan resiko Anda mengalami cedera tendon Achilles.
Anda akan merasakan nyeri pada tumit atau betis yang disebabkan oleh robeknya tendon. Umumnya cedera tendon Achilles akan pulih dengan sendirinya setelah Anda mengistirahatkan kaki dan mengompresnya dengan es. Jika Anda tidak bisa berjalan atau bahkan tidak bisa berdiri, jangan bertumpu pada kedua kaki karena nyeri, segera konsultasikan pada tenaga kesehatan. 2. Cedera hamstring. Saat Anda merasakan sensasi nyeri seperti otot Anda ditarik pada bagian belakang paha, ini berarti Anda mengalami cedera hamstring. Hamstring adalah 4 otot yang berjajar sepanjang paha belakang Anda. Jenis cedera olahraga ini biasanya terjadi pada siapapun dan biasanya terjadi karena kurangnya pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba. Menangani cedera hamstring mirip dengan cedera otot lainnya, cukup dengan es dan istirahatkan selama beberapa saat. 2. Cedera lutut. Cedera lutut sering terjadi pada atlet lari, sepak bola, basket, voli, dan olahraga cabang atletik yang banyak bertumpu pada lutut. Biasanya cedera lutut ditandai dengan rasa nyeri pada tempurung yang kadang disertai dengan bunyi seperti retakan atau patahan. Cedera saat olahraga ini bisa terjadi karena trauma seperti jatuh dan terbentur, gerakan yang tidak lazim, dan terlalu lama melakukan gerakan dengan lutut sebagai tumpuan juga bisa menjadi penyebabnya. Pada beberapa kasus, sendi pada lutut bisa mengalami pergeseran sehingga menyebabkan rasa sakit yang lebih intens. Menyembuhkan cedera lutut butuh perawatan spesifik sesuai dengan struktur anatomi yang berdampak. Istirahatkan lutut dan hindari gerakan yang membebani lutut, seperti berlari dan melompat. Untuk membantu mengurangi rasa sakit, kompres dengan es. Posisikan lutut agar selalu terangkat, misalnya dengan mengganjal pakai bantal saat Anda berbaring. Namun, jika cedera Anda tidak membaik dalam beberapa hari, segera konsultasikan pada tenaga kesehatan. Pentingnya pemeliharaan otot bagi olahragawan. Otot merupakan salah satu bagian tubuh yang penting bagi olahragawan. Otot yang kuat dan sehat dapat membantu olahragawan untuk meningkatkan performa dan mencegah cedera. Berikut adalah beberapa alasan mengapa olahragawan penting untuk memelihara ototnya. Yang pertama, untuk meningkatkan performa. Otot yang kuat dan sehat dapat membantu olahragawan untuk menghasilkan lebih banyak tenaga dan kekuatan. Hal ini dapat membantu olahragawan untuk meningkatkan performanya dalam berbagai cabang olahraga. Yang kedua, mengurangi risiko cedera. Otot yang kuat dan sehat dapat membantu menopang sendi dan tulang. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko cedera pada sendi dan tulang, terutama saat berolahraga. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas. Otot yang kuat dan sehat dapat membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh. Hal ini dapat membantu olahragawan untuk bergerak lebih leluasa dan mengurangi resiko cedera. Yang keempat, meningkatkan keseimbangan. Otot yang kuat dan sehat dapat membantu meningkatkan keseimbangan tubuh. Hal ini dapat membantu olahragawan untuk menghindari terjatuh dan cedera. Selanjutnya, cara memelihara otot bagi olahragawan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh olahragawan untuk memelihara ototnya, yaitu yang pertama, memilih olahraga yang tepat. Olahraga yang tepat dapat membantu olahragawan untuk membangun dan memperkuat otot. Jenis olahraga yang baik untuk pemeliharaan otot antara lain angkat beban, latihan beban tubuh, dan latihan plyometri. Yang kedua, diet yang sehat. Diet yang sehat dapat membantu olahragawan untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk membangun dan memperkuat otot. Makanan yang baik untuk pemeliharaan otot antara lain protein, karbohidrat kompleks, dan lemak sehat. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup penting untuk proses pemulihan otot. Olahraga disarankan untuk tidur selama 7-8 jam setiap malam. Olahragawan perlu melakukan pemeliharaan otot secara rutin agar dapat meningkatkan performa dan mencegah cedera.
Mengapa kita harus menghargai dan merawat otot? Otot manusia patut dihargai dan dirawat karena memiliki peran yang sangat penting dalam kesehatan dan fungsi tubuh manusia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa otot memerlukan penghargaan dan perawatan. 1. Pergerakan tubuh. Otot memungkinkan pergerakan tubuh dari gerakan halus seperti mengedip mata sehingga gerakan besar seperti berjalan atau berlari. 2. Dukungan bagi kerangka tubuh. Otot memberikan dukungan struktural bagi kerangka tubuh. 3. Regulasi suhu tubuh. Kontraksi otot menghasilkan panas yang membantu mengatur suhu tubuh. Otot juga terlibat dalam respon tubuh terhadap suhu eksternal untuk menjaga homeostasis internal. 4. Pendukung sistem peredaran darah. Kontraksi otot mengaruhi aliran darah. Otot yang aktif meningkatkan aliran darah ke area yang terlibat. 5. Pertahanan tubuh. Otot terlibat dalam merespon pertahanan tubuh seperti merespon inflamasi lokal setelah cedera. 6. Kesehatan metabolisme. Otot menyimpan glikogen dan berperan penting dalam regulasi gula darah. 7. Kualitas hidup. Otot yang sehat mendukung kualitas hidup secara keseluruhan. Merawat otot dengan olahraga teratur, peregangan, dan istirahat yang cukup dapat mengurangi risiko cedera. Manusia menghargai dan merawat otot manusia merupakan investasi dalam kesehatan jangka panjang dan memastikan bahwa tubuh berfungsi optimal sepanjang hidup. Mari semua, saya akan mengajak Anda untuk menjaga kebugaran dan kesehatan otot Anda untuk mendukung gaya hidup yang aktif dan sejahtera keseluruhan, melibatkan diri dalam kegiatan fisik secara teratur, memiliki banyak manfaat termasuk 1. Meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas. 2. Pertahanan berat badan yang sehat. 3. Kesehatan jantung. 4. Meningkatkan kualitas tidur. 5. Manajemen stres. 6. Mencegah penyakit. 7. Memelihara fungsi otak. 8. Meningkatkan dan kesejahteraan mental. Terima kasih. Terima kasih.